Oke, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begja Autotronics. Ngomong-ngomong head unit Android, kami Begja Autotronics, baik Begja Autotronics yang ada di Cengkareng maupun Begja Autotronics yang ada di Serpong, Begja Garage yang di Serpong, kami sekarang mempunyai head unit Android sendiri. Jadi head unit Android yang kami jual sendiri, yang ini benar-benar sangat eksklusif, benar-benar sangat spesial banget karena memang cuma kami saja yang menjual. Dan head unit ini akan menjadi satu head unit yang kami akan edukasikan ke teman-teman semuanya supaya teman-teman pada saat mau mencari head unit Android tidak salah jalan, tidak salah pilih, dan saya pastikan head unit ini menjadi head unit yang kami pilih, kami jual sendiri dengan kualitas yang sangat bagus. Dan satu hal lagi, kami akan mengedukasikan mengenai head unit yang kami pilih ini sehingga head unit ini benar-benar tidak dijual sama orang lain, yang ada cuma di Begja Autotronics, dan kami akan edukasikan semuanya mengenai dari kualitasnya, kemudian banyak hal, fiturnya, kemudian tersedia berapa inch, untuk mobil apa saja, apa segala macamnya. Kami akan kupas tuntas di video kali ini. Maka dari itu kami mengundang narasumber kami yang benar-benar ahlinya head unit dari PT Intersis Sejahtera Abadi. Ini kenalin, namanya Halo Amyo. Wah, teman-teman pastinya sudah lihat ya, sudah sering tahu ya, sahabat saya ini mukanya juga sudah nggak familiar banget gitu. Ini memang ahlinya head unit. Ahlinya dia untuk apa ya namanya ya, SKD ya mungkin ya, atau gimana tuh? Bukan, jadi kita ini di dalam head unit kita juga ada beberapa desain by custom. Oh gitu. Nah, salah satunya yang tadi Mas Yanto bilang, head unit yang Mas Yanto jual ini, ya. Nah ini kita desain by custom. By custom, head unit yang didesain by custom, gitu ya? Ya. Pastinya mempunyai kualitas yang bagus, gitu ya? Betul. Oke, kenalin dulu Om, kenalin dulu Mas, Mas apa nih? kenalin dulu. Halo, nama saya Amyau, saya bertanggung jawab terhadap research and development di PT Intersis Sejahtera Abadi. Oke. Nah, jadi di depan saya ini seperti tadi Mas Yanto bicarakan, saya menyebutnya ini head unit tanpa kabel, Mas Yanto. Ntar dulu. Jangan kesana dulu nih, Ini semuanya pasti pada penasaran banget. Yeah. Ini sebetulnya head unit apa sih gitu loh, mereknya apa gitu. Sehingga saya itu bener-bener ngambil sendiri nih head unit dan dijual sendiri gitu loh. Yeah, ini head unit ini mereknya apa gitu loh. Jadi gitu. mereknya head unit ini kita ini ada di merek Mirai. Oke. Nah, ini kalau rekan-rekan bisa lihat, ini Mirai Omni namanya. Mirai Omni. Nah, kenapa namanya Omni? Ya. Nanti kita jabarkan. Kenapa kita pilih namanya Omni? Ya. Karena ini satu-satunya head unit yang tidak memerlukan kabel. Satu-satunya head unit yang tidak memerlukan kabel. Betul. Maksudnya jadi gimana sih? Bisa nyala gitu? Nggak ada kabel? Bisa. Biasa kan nih, Mas Yanto itu kan kalau pasang, biasa kan harus pakai kabel plug and play. Head unit ini tidak perlu kabel plug and play. Betul. Jadi teman-teman sekalian, kalau membeli head unit ini di Begja, jadi tinggal disesuaikan dengan mobilnya. Iya. Jadi tinggal nanti bilang ke Mas Yanto, mobil saya Mitsubishi, mobil saya Honda, mobil saya Toyota, Suzuki, atau Suzuki. Ya, nah, betul. jadi
Kenapa kita sebut Omni? Karena satu-satunya head unit di Indonesia yang bisa diganti soketnya sesuai dengan mobil itu hanya Mirai Omni ini, Mas Yanto. Betul. Jadi saya nggak salah pilih ya. Betul. Nah, Ini terobosan baru loh. betul. Terobosan Jadi baru, betul. kita mengurangi Ya. masalah-masalah yang ada di Soket. kabel soket plug and Betul. play. Betul. Nah, sekarang kalau Mas Yanto mau tanya, Hmm. apa sih emang kira-kira apa sih? Nah, Ya. ini berupa modul yang kita bisa gonta-ganti di belakang head unit. Nah, seperti Oke. ini. Ya. Ini Honda lama, Honda old, Ya. ya. Ini salah satunya, dan ini kita ada Mitsubishi Ya. di sini. Ya. Kemudian ini kita ada simulasi pasang frame. Heeh. Nah, ini juga kita ada Toyota. Ya. Nah, jadi Mas Yanto, Ya. kalau di mobil-mobil ini, jadi kabel dari mobil tersebut Ya. langsung Mas Yanto connect ke belakang head unit. Oke. Makanya saya bilang ini head unit nggak usah pakai kabel lagi. Teman-teman sampai bingung gitu loh ya. Nggak pakai kabel, kok bisa itu katanya. Oke. Kok bisa Jadi, itu? ya, jadi gini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan ya, kami memasang head unit itu di berbagai jenis mobil. Kita udah bertahun-tahun gitu, puluhan tahun ya. Ya. Kemudian dari perjalanan itu kita banyak menemukan sesuatu yang menurut saya menjadi agak kurang nyaman sebetulnya. Kayak gitu. Karena apa? Memang semuanya sekarang untuk memasang head unit di mobil, mau jenis mobil apapun, itu semuanya menggunakan kabel yang plug and play. Jadi tidak memotong kabel originalnya mobil. Tetapi memang kita sudah melakukan langkah yang benar itu kadang-kadang kita mempunyai sesuatu yang perlu diwaspadai. Bukan berarti tidak bagus ya, tapi memang perlu diwaspadai dan perlu ketelitian sehingga pada saat mobil sudah dipasangi dengan head unit dengan kabel yang plug and play, itu kadang-kadang nih, itu ada muncul beberapa trouble. Munculnya trouble ini bukan dari mana-mana, tetapi memang kualitas dari kabel dan soket yang dijual di pasaran yang seperti ini kadang-kadang yang kurang bagus. Bukan berarti saya bilang jelek ya, tapi kurang bagus. Makanya kami agak sedikit kesulitan pada saat kami menemukan banyak orang yang datang kembali, kemudian mereka bilang ke saya, oh ini kamera mundurnya kenapa kadang-kadang mati, kenapa kadang-kadang hidup, kemudian kadang speaker kiri hidup, kadang kok mati, segala macam. Kemudian pada saat masuk ke jalan-jalan yang dia terjal atau jalanan yang rusak segala macam, atau jalanan yang mungkin konblok begitu, mobil sehingga goyang sana kanan kiri apa segala macam, kemudian terjadi sesuatu di sana. Ini yang menyebabkan kami mempunyai satu ide tertentu. Makanya keluarlah head unit yang Mirai Omni yang kami ambil langsung sendiri, tidak dijual di tempat lain, karena kami lakukan ini by custom untuk meminimalisir apa ya aku bilang ya, trouble atau sesuatu yang menjadi tidak nyaman di dalam mobil. Betul. Sehingga Pak Amyo bikin ini head unit, dia langsung dibuat seperti ini. Betul. Jadi langsung dari kabel mobil langsung masuk ke dalam head unit. Betul. Nah, jadi ya. Satu lagi nih Mas Yanto, Hmm. kalau misalkan nih, kalau di pada umumnya, Ya. ini juga satu tips buat kawan-kawan, kalau Ya. pakai kabelnya yang plug and play seperti ini, Ya. kalau kebetulan dapat kabel yang mutunya kurang bagus, Ya. ini akan pertama-tama yang akan terjadi pada head unit adalah head unit ini bisa nyala mati pada saat Betul. jalan. Kadang-kadang itu nggak mati, Iya, kadang-kadang mati hidup. karena restart lagi Ya. gitu kan. Nah, yang kedua, kalau yang mulai parah itu kita nggak bisa sentuh touchscreen. Ya, oh itu ya, sampai sebegitunya ya. Iya, touchscreen itu kena. Jadi dia nge-hang gitu. Betul, jadi touchscreen itu benar-benar sama sekali nggak bisa disentuh. Oh, oke. Nah, itu kalau teman-teman dapat yang kabelnya yang kurang bagus Kurang baik. kualitasnya, ya. Iya, Jadi iya. mungkin teman-teman kalau ada gejala-gejala awal seperti itu, yang dilakukan pertama adalah ya Cek soket. cek soket atau ganti dulu kabel plug and play-nya Betul. supaya bisa
kita bisa menganalisa lagi masalah lebih lanjut. Betul. Gitu. Bahkan saya pernah ya menemukan satu problem di mobil dengan ya kita pastinya pada saat memasang kabel plug and play pasti kita sudah disodorkan dengan kabel yang sudah dikemas sama pabrikan seperti itu, kita tinggal pasang colok-colok aja begitu. Kami percaya dengan distributor dari si kabel ini gitu. Tapi memang ada beberapa mobil yang kami jumpai, ini kenapa kok kameranya kadang mati hidup sendiri. Kemudian kami sudah cek jalur kabelnya kok bagus semua apa segala macam. Ternyata dari sininya. Betul. Jadi dari sininya itu ada pin yang dia longgar ternyata. Betul. Nah, pin yang longgar ini kadang-kadang kita tuh untuk menganalisanya itu harus sampai detail seperti itu gitu. Betul. Nah, Nah, itu yang kita hindari. Pada saat belum ketemu ini akhirnya orangnya kan jadi bolak-balik, Betul. kasihan. Kadang-kadang kan customer jadi keburu marah. Betul. Benar nggak? Padahal hanya cuma masalahnya ini. Iya, Dan kita gara-gara juga soket. tidak benar dan kita juga tidak akan pernah menyalahkan sama yang bikin kabel juga. Betul ya, karena Kayak kan ini gitu. pabrikan. Ya. Jadi kan dia juga sebenarnya dia sudah menjamin kita yang bagus, tapi kan namanya mesin pasti ada ya, miss-nya gitu, betul. tidak 100% ya. bisa sempurna sekali. Dari gitu. 100 mungkin ada 2 Ya, gitu ya kan. betul. Pas ketemu yang 2 yang Iya. problemnya itu cilaka gitu loh kayak gitu. Betul. Oke, jadi kami untuk meminimalisir ini semuanya kami sudah pikirkan, kemudian akhirnya kami membuat head unit yang betul-betul sudah kami pikirkan banget, kami custom betul-betul untuk membuat kenyamanan pada saat teman-teman semua membeli head unit ini. Head unit yang Mirai Omni ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman semuanya. Dan bukan cuma kualitas soket yang ini bagus, ini juga akan menjadi sesuatu yang mudah di dalam pemasangan. Pemasangan itu sangat cepat, ya. Ini pasti ringkas banget. Jadi tidak lagi kita harus nyambung lagi kabel lagi. Betul. Wah, ini kemarin. Nah, gini. Kadang-kadang pada saat kita membeli head unit, mungkin hari ini kita memakai mobil Toyota. Ya. Nah, kemudian nanti nih setelah 1 tahun atau 2 tahun mobilnya dijual kok. Ya, ganti Dia Honda. belilah mobil Honda. Ya. Kan gitu kan. Iya. Otomatis head unit ini karena memang dia universal, tinggal beli frame Hondanya. Iya. Nah, cuman soket kabelnya ini harus Iya. beli lagi. Iya. Otomatis kan beli soketnya jadinya yang soket yang begini nih, Betul. yang khusus buat Honda. Iya. Otomatis kan pasti mesti digunting lagi, Iya. nyambung satu-satu segala Iya. macamnya. Nah, Betul. belum lagi kita nggak tahu nih kualitas dari soket ini seperti apa. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang bikin problem dan masalah, kan gitu. Betul. Nah, sekarang tinggal beli ininya aja. Betul. Jadi tinggal Mas Yanto ganti aja modul ininya sesuai sama mobilnya. Gitu ya. Iya. Jadi lebih ringkes gitu ya. Betul. Harganya Dan nggak mahal kan? Enggak. Oh, nggak mahal Dan ya? ini menjamin koneksinya tetap baik. Oke, Karena jadi ini tidak ada koneksi eksternal. ya. Ini semua koneksinya Jadi ini internal. nggak ada lagi ya. Yes. Jadi dari sini Betul. nanti soket bawaan mobil itu originalnya mobil langsung masuk ke sini. Dan sudah tersedia buat Honda, kemudian Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, semua Iya, ada. ada. Betul, jadi tinggal ganti ininya aja. Dijamin pasti tidak akan lagi nanti kameranya tuh mati-mati, kemudian suaranya mati hidup, apalagi layarnya itu kadang-kadang nggak bisa disentuh touchscreen-nya, hanya gara-gara soket-soket yang seperti ini. Sehingga dari kabel originalnya mobil langsung masuk ke sini dan dijamin aman. Betul. Oke, itu yang pertama. Nah, yang Yang kedua. kedua. Nah, yang Apa kok yang kedua. keunggulannya nih kok? Nih, saya Ya. lihat kan di workshopnya Mas Yanto nih Ya. banyak piala nih. Ya. Jadi kan Mas Yanto sering nih menang kontes. Oh iya, pasti dong. Iya kan? Ya. Nah, ini Omni ini menggunakan PCB grade A yang dimana PCB ini hanya digunakan di head unit kelas atas. Head unit yang menggunakan PCB grade A Ya, yang digunakan oleh head unit yang kelasnya atas. betul. Ini Omni. Yes, ini Omni. Jadi PCB-nya pun ini berbeda dengan yang ada di pasaran. Jadi beda ya. Beda. Jadi Oke. kan Mas Yanto nanti bisa tes sendiri sound quality-nya seperti apa. Ya. Ini saya jamin bagus Mas Yanto. Oke. Itu dari PCB. Betul. Ini grade A. Terus apa lagi? Komponennya juga lah beda.
Komponennya beda. Grade komponennya ini saya tingkatkan 1 grade lebih di atas. Terima kasih. Jadi Gitu. beda dengan head unit yang pada umumnya ya. Beda. Komponen Komponennya beda. untuk suara. Mas Yanto tes sendiri karena Mas Yanto udah banyak piala. Udah pasti bagus ya. Iya. Oke, terus Saya IC-nya jago. gimana? IC suaranya tuh pakai apa Jos tuh? lah. Jos ya. IC-nya jos. Oke. Gambar. Hah? Gambarnya gimana? Gambar bagus. Karena Oke. apa? Kenapa saya bilang gambar bagus? Oke. Karena saya udah menggunakan PCB yang grade A dengan Oke. komponen yang sudah kita naikkan juga grade-nya. Jadi otomatis ke gambar juga akan lebih baik. Oke, gambarnya pasti bagus ya. Pasti lebih bening. Oke, ini apa? Dia QLED atau apa nih? Atau Ini kita menggunakan nih kalau ini udah QLED. udah QLED ya? Ya, Oke. ini sudah QLED. Oke, Jadi gambarnya itu sudah bagus banget lah. ya. Sudah ya. bening. Kualitas gambarnya bagus, kualitas PCB-nya bagus, kualitas IC suaranya bagus. Kemudian chipsetnya pakai apa ini? Chipsetnya rahasia. Tapi Mas Yanto nanti yang tes. Kurang ngajar. Dan saya bisa pesan sendiri. Tapi dia sangat responsif sekali. Bagus. Dynamic-nya bagus, sound Oke. quality-nya bagus. Nah, satu lagi Mas Yanto. Iya. Kalau kita lihat head unit ya dengan gambar dengan LCD yang sama, Iya. itu hasilnya akan beda. Iya. Kalau dia punya komponen, dia punya PCB, itu dengan grade yang berbeda, hasilnya akan berbeda walaupun LCD depannya sama. Oh, itu. Gitu. Ya. Terus gini kok, ini banyak sekali ya para netizen yang selalu bertanya sama kami. Ini mungkin juga dijumpai oleh banyak toko di luar sana. Selalu pada saat customer itu mau mencari head unit, itu selalu mikir, wah ini RAM-nya berapa? Kan gitu kan, ya ini RAM-nya cuma 2 giga, ini RAM-nya 4 giga. Kalau 4 giga nanti lemot. Ini aku pilih yang 8 giga aja. Kemudian mereka mengadu lagi namanya memori. Oh, memori ini 12 giga. Oh, sorry, ini 256, memori 256, 128, ada ya. yang 500 sekian Iya. apa segala macam. Nah, coba kok tolong kasih tips buat teman-teman semuanya yang pada mau mencari head unit Android ataupun malah yang sudah pernah pasang head unit Android. Apakah dari besarnya si ROM dan besarnya memori internal itu menjamin head unit Android itu bagus? Tidak. Nah, coba tolong jelasin. Ini jadi ilmu gini. nih, ilmu nih. Nah, jadi gini ya. Ya. Jadi di setiap Android itu kan adanya namanya RAM dan ROM, Iya, ya. ya. Jadi kita harus membedakan antara head unit Android Ya. dengan smartphone Android. Head unit Android dengan smartphone Android. Iya, Oke. walaupun sama-sama 11, Android. 11-12 Ya, kelihatannya. sama-sama Android nih ya. Iya. Nah, yang jelas beda apa? Kesatu, prosesornya di smartphone itu speednya lebih kenceng daripada di Mobil. head unit. Ya, di head unit ini. Iya, Oke. betul. Ya, jadi di pengalaman saya itu sebenarnya untuk RAM dan ROM dan Android version Ya. itu kalau Mas Yanto mau yang bagus-bagus yang gede-gede, pertanyaannya satu, prosesornya sanggup nggak? Oh. Jadi itu sangat related kepada prosesornya. Oke. Jadi percuma Mas Yanto pakai RAM gede, ROM gede, tapi prosesornya nggak sanggup. nggak sanggup. Ya repot juga gitu Ya, jadinya. ya, ya, ya. Jadi yang paling enak adalah antara ROM. prosesor, RAM dan ROM itu balance. Oh. Karena kita juga di sini nggak butuh RAM gede-gede. Iya. Betul. Iya. Karena gini juga, kadang-kadang kan kita banyak customer juga itu kan cari Android versi terbaru. Iya. Nah, Versi Android Sebenarnya tertinggi gini. gitu ya. versi Android itu makin tinggi, itu menuntut kemampuan prosesor juga makin tinggi, Oke. gitu loh. Nah, Iya. Tapi ada satu gap Hmm. antara si head unit Android dengan smartphone. Ya. Jadi perkembangan head unit punya prosesor tidak secepat si smartphone. Oh.
Gitu. Penggunaannya juga beda. Ya sebenarnya kan penggunaan kita Android di sini hanya kepada entertainment. Iya, Sedangkan smartphone itu kan kegunaan untuk bekerja iya, dan entertainment dan segala-galanya lah. iya, iya, iya. Tapi kan ini di kendaraan kita fungsikan cuma sebagai entertainment saja, Mas Iya, Yanto. Jadi iya. keseimbangan itu 3 faktor tadi itu yang paling penting. Iya, iya. Jadi antara Prosesornya, RAM-nya, dan ROM-nya. Oke. Betul. Jadi nggak menjamin RAM-ROM gede itu pasti bagus, pasti jos. Enggak. Enggak juga. Betul. Kemampuan prosesormu Iya, seperti apa? betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin head unit Omni ini, yang beri Omni, ini berarti selaras nih, Betul. seimbang. Betul. Di Omni ini saya bikin seimbang, Oke. balance. Jadi ROM-nya berapa? 4 GB ya? Iya, betul. Ini di Omni ini 464. Iya, 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 iya. 464 di mana untuk head unit mobil ini sudah cukup. Tapi ini di sini ya, ini RAM-nya 4 GB, Iya. memori 64 GB. Iya. Oke, kemudian dia ada 8 core. Yes. Nah, ini berarti ya ininya ya. Iya, itu prosesornya 8 Prosesornya core. Iya, 8 core cepet dong. cepet. Kenceng dia ya. Iya. Oke, dengan ROM yang 4 GB, 64 GB pasti kenceng banget Nah, gitu. jadi imbang. Jadi Jadi imbang. antara si 8 core Hmm, dengan 464 Ya. itu dia imbang. ya. Ini juga sudah bisa Android Auto. Android Auto, Udah Apple bisa CarPlay. Apple CarPlay. Ya, ada juga bisa pakai 360 Betul. gitu. Jadi udah Oh, dia komplit lah. dia sudah kompatibel juga ya kalau Sudah. dipasangin dengan kamera 360 ya. Sudah. Jadi Oke. untuk Mirai Omni ini untuk entertainment sudah komplit lah. Layarnya juga sudah QLED display. Layar iya sudah QLED. Iya. Waduh, Bluetooth-nya 5.0. Bluetooth 5.0. Bluetooth-nya ya. ya betul. Oke, berarti ini bagus sekali ya. Nah, ini dia nih teman-teman semuanya ya. Jadi sudah tersedia ya kan soket untuk berbagai jenis mobil. Jadi pada saat kita mau mengganti mobil yang kita menggunakan mobil yang pertama, kemudian mobil yang kedua jenisnya beda, kita tinggal membeli soketnya aja dan ini dijamin tidak akan pernah ada masalah. Tidak akan pernah ada problem karena dari kabel original mobil langsung masuk ke sini tentunya. Ini menjadi sesuatu yang sangat baru yang kami harus informasikan ke teman-teman semuanya dan apalagi nih kok keunggulan selain ini kok. Saya akan tunjukkan ke Mas Yanto sebentar lagi bahwa di sini juga menggunakan modul Bluetooth yang berbeda daripada yang pada umumnya. Oh gitu? Ya, nanti mungkin sebentar saya akan tunjukkan ke Mas Yanto. Oke, nanti bisa dilihat di sini ya. Iya, betul. Oke. Jadi modul Bluetooth-nya beda. Iya, modul Bluetooth-nya beda. Apa yang membedakan itu kok? Ini saya pasang Bluetooth-nya eksternal. Biasanya kan itu di PC Nempel board, jadi satu. nempel jadi satu di board. Iya. Nah, ini sebenarnya di balik stiker ini adalah modul Bluetooth. Oke, nanti tolong tunjukin ya. Ya, Ah, nanti di sini. kita tunjukin. Oke. Jadi dia modul Bluetooth Eksternal. eksternal. Jadi sangat bagus dong Iya, kualitasnya. koneksi Bluetooth-nya bagus. Nggak putus-putus. Iya, suara juga bagus. Suaranya juga bagus. Iya. Waduh, keren banget tuh ya kan. Jadi dengan head unit Omni ini ya, yang kami sudah betul-betul pilih, kemudian kami bantu juga untuk membuat head unit ini di custom sehingga bisa mempunyai kualitas yang bagus, suara yang bagus, Bluetooth-nya bagus, semuanya bagus. Iya. Dan sampai dipikirin tuh, kabel yang plug and play udah nggak ada lagi. Iya. Jadi tanpa kabel deh. Betul. Head unit tanpa kabel. Jadi nggak ada ini lagi. Iya. Udah langsung gini ya Iya. kan. Bluetooth-nya apa? Honda. Oh siap. Itu yang nggak salah gitu ya. Waduh, keren banget. Ada lagi nggak kok yang mau disampaikan ke semuanya? Saya rasa yang tadi itu sudah bikin kawan-kawannya penasaran. Betul. Pasti telepon Mas Yanto. Harus dong kayak Iya gitu kan? ya. Oke ya, jadi buat teman-teman semuanya, sekarang sudah ada head unit Android terbaru dan kami jual sendiri. Betul. Tidak ada yang punya di luaran sana. Jadi bisa langsung hubungi admin kami
di 0821-636-54484 dengan Pak Wisnu. Bisa langsung dibeli ke Begja Autotronics yang ada di Cengkareng dan bisa langsung dibeli ke Begja Garage yang ada di Serpong. Jadi 2 tempat yang teman-teman nanti bisa langsung pilih kira-kira saya mau ke mana nih. Kalau misalnya tinggalnya deket-deket Cengkareng, oke langsung ke sini. Kalau saya tinggalnya di Tangerang sana segala macam, bisa langsung ke Begja Garage yang ada di Serpong. Jadi kami jamin head unit Android Mirai Omni ini akan menjadi head unit Android yang teman-teman semuanya pasti dengan memasang head unit ini akan mendapatkan kualitas gambar yang bagus, kualitas suara yang bagus, dengan pemasangan yang sangat cepat karena sudah ada ini. Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya. Thank you kok. Ya, Thank you. sama-sama Mas Yanto.